Jadi kita akan siap-siap bertarung di babak semifinal. Ini rame, mengulangi lagi pertaruhan yang mungkin teman-teman masih ingat. Ketika tampil di final SEA Games di Kamboja antara Indonesia dan Thailand kan itu wah seru sekali, sengit, berlangsung lewati sampai di waktu normal selesai, draw, ada perpanjangan waktu dan akhirnya kita menang 5-2. Kita mendapatkan medali emas memang, tapi dibumbui ya diwarnai dengan kericuhan, berantem. Ini tercatat dalam sejarah SEA Games di mana Indonesia dan Thailand itu bertarung dengan sanksi-sanksi yang akan diberikan oleh AFC ya atas perkelahian itu. Tapi khusus ya untuk di event kali ini, ketika timnas Indonesia menapak pertandingan pertama dengan mengecewakan, kemudian agak bisa terobati dengan pertandingan di pertandingan berikutnya dengan Timor Leste. Walaupun di babak pertama sebetulnya belum menunjukkan hasil yang atau evaluasi yang memungkinkan untuk bisa kita punya optimisme. Baru pada di separuh babak kedua, nah itulah sebetulnya yang kita harapkan, bahwa hasil evaluasi dari pertandingan melawan Malaysia itu menampakkan hasil, dan Indonesia di babak kedua melawan Timor Leste jauh lebih baik. Dan ini mulai kelihatan ada polesan-polesan dan pemain-pemain juga sudah mengerti strategi, taktik, dan cara bermain yang diinginkan oleh STY. Ya, lupakan saja hasil pertandingan di grup B melawan Malaysia dan Timor Leste. Sekarang fokus mereka tertuju melawan Thailand, dan Pak Marji itu dengan mengobo-ngobo bilang ya mohon doa restu dari semua rakyat Indonesia, ya kita akan bertarung habis-habisan melawan Thailand. Semoga kita bisa ke final. Kan ini bagus tekad dan semangat yang ada. Ya tentunya ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh STY melihat bagaimana kelemahan kekurangan kita dalam 2 pertandingan di grup B melawan Malaysia dan Timor Leste. Karena Thailand sendiri juga, kalau saya lihat dari pertandingan-pertandingannya melawan Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, itu juga tidak bukan seperti Thailand yang biasanya gitu loh. Mungkin juga karena sebetulnya sama nasibnya seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Yang tiga negara ini tidak memungkinkan bisa membawa skuad terbaik di laga kali ini. Mau Vietnam sebagai juara bertahan atau Malaysia, tentunya kita harus hadapi mereka ya dengan tekad menjadi juara. Paling enak kalau ketemu Malaysia lagi. Wah ini mengulangi pertarungan pertama di grup A ya, di grup B ketika kita kalah dengan 2-1 sempat unggul lewat Ramadan Sananta, tapi pemain pengganti mereka Fergus Tire masuk di babak kedua dan membuat 2 gol brace dari dia. Prediksi semifinal Piala AFF U23, Timnas Thailand versus Timnas Indonesia. Asisten Sinteyong bakar semangat Timnas Indonesia U23 jelang lawan Thailand. Di informasi yang pertama, ya, prediksi pertandingan Timnas Thailand versus Timnas Indonesia dalam babak semifinal Piala AFF U23 di Stadion Rayong pada Kamis 24 Agustus pukul 8 malam. Pada pertandingan sebelumnya, Timnas Thailand berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 2-0. Dalam laga tersebut, Timnas Thailand mampu menekan kepertahanan lawan, namun sampai paruh pertama berakhir belum ada gol yang terjadi. Di babak kedua, Timnas Thailand melakukan beberapa perubahan. Alhasil mereka mampu mencetak 2 gol yang ditorehkan Dat Lieng, yaitu di menit ke-50 merupakan gol bunuh diri, dan Vanet Hound di menit ke-80 yang juga gol bunuh diri. Hasil ini pun memastikan Timnas Thailand lolos ke semifinal Piala AFF U23. Sementara di pertandingan sebelumnya, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0 atas Timor Leste. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia berhasil mencetak gol sebelum paruh pertama berakhir, dibukukan Ramadan Sananta di menit ke-45. Setelah unggul 1, Timnas Indonesia semakin percaya diri untuk menambahkan keunggulan. Terlihat beberapa peluang tercipta. Namun hingga paruh kedua berakhir, skor 1-0 bertahan untuk keunggulan skuad asuhan Sinteyong. Duel Timnas Thailand versus Timnas Indonesia diprediksi akan berjalan alot. Kedua tim sama-sama memiliki kualitas pemain luar biasa. Selain itu juga ini bukan pertemuan pertama bagi kedua tim dan dipastikan laga ini punya tensi yang tinggi. Dan informasi bola yang terakhir,
Asisten pelatih Timnas Indonesia U23 Nova Arianto mencoba membakar semangat skuad Garuda Muda jelang laga semifinal Piala AFF U23 2023 versus Thailand. Timnas Indonesia U23 berhak melaju ke babak semifinal dengan predikat sebagai runner-up terbaik dari babak penyisihan. Kepastian ini didapat usai Filipina kalah 0-1 dari Vietnam. Timnas Indonesia U23 bakal menghadapi Timnas Thailand U23 pada partai semifinal Piala AFF U23 2023 di Rayong Province Stadium Rayong pada Kamis 24 Agustus 2023 malam. Nova Arianto mengunggah pesan penuh makna lewat akun Instagramnya @novaarianto30 pada Selasa malam sesaat mendapatkan kepastian Ramadan Sananta dan kawan-kawan melangkah ke empat besar Piala AFF U23 2023. Bermainlah dengan penuh tanggung jawab, karena mempunyai tanggung jawab tidaklah mudah. Maka pemain harus punya hati dan harus menjadi satu, tulis Nova. Harapannya performa Timnas Indonesia U23 bisa terus membaik, bekerja keras lagi dan jangan pernah menjadi pertandingan yang disesalkan pemain nantinya. Jelasnya lagi. Ya, penampilan Timnas Indonesia U23 di grup B Piala AFF U23 2023 masih belum sesuai dengan ekspektasi. Tim Garuda Muda kalah 1-2 dari Timnas Malaysia U23 dan cuma bisa menang 1-0 atas Timnas Timor Leste U23. Armada Sinteyong itu juga sempat terancam gagal lolos sebelum terbantu kemenangan Malaysia U23 dan Timnas Vietnam U23 dalam laga terakhir babak penyisihan. Beberapa waktu yang lalu pelatih Timnas Indonesia Sinteyong berkeluh kesah dengan kondisi Garuda Muda yang tidak dapat membawa kekuatan terbaiknya di Piala AFF U23 2023. Sejumlah pemain yaitu Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Fajar Fatur Rahman, Ivar Jenner, Rafael Struijk sampai Marcelino Ferdinand tidak dapat bergabung dengan Timnas Indonesia akibat tidak dilepas klubnya karena Piala AFF U23 2023 bukanlah agenda dari FIFA. Beberapa pemain yang kami bawa ke sini, kami tidak sadar pemain itu tidak bisa bermain di turnamen ini. Kami tidak bisa membawa hampir 75% dari kapasitas kekuatan kami dan inilah yang sedang terjadi. Klub tidak mengirimkan pemain ke Timnas Indonesia U23. Dalam setiap laga, performa kami harus berkembang, sebab performa kami bisa menurun karena situasi yang terbatas dan juga sulit. Pungkas Sinteyong.